Halo teman-teman semuanya. Jika kita tidak berubah, kita tidak akan tumbuh. Jika kita tidak tumbuh, maka kita tidak akan benar-benar hidup. Gail Syahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Meryl Agustin dengan NIM belakang 081 dari kelas 6 BMBS. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen perubahan yang bersumber dari bukunya Profesor Dr. Haji Ismail Nawawi. Dalam kehidupan manusia penuh dengan perubahan, manusia yang bijak adalah manusia yang mampu merespon dan memanfaatkan adanya perubahan. Sehubungan dengan perubahan, firman Allah dalam Al-Quran menyatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib atau kondisi suatu golongan apabila golongan tersebut tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Oleh karena itu, manusia senantiasa harus melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan, dan hakikat perubahan adalah perubahan itu sendiri. Perubahan dalam kehidupan manusia terkait dengan perubahan perilaku, perubahan sistem nilai, tata nilai dan penilaian, perubahan dalam metode dan cara kerja, perubahan dalam bersikap dan berpikir, perubahan peralatan, penggunaan teknologi, dan perubahan lainnya. Pada era globalisasi, organisasi publik atau organisasi bisnis modern harus menyiapkan dan menempatkan manajernya yang mampu memimpin pembaruan. Karena kalau tidak demikian, organisasi atau perusahaan yang mereka pimpin tidak akan mampu bertahan dan lenyap, tergilas oleh situasi lantaran tidak mampu menghadapi tuntutan lingkungan bisnis kompetitif. Di sisi lain, kegalauan strategi manajemen melibatkan perubahan dan pengembangan organisasi secara besar-besaran untuk mampu berdaya saing yang kompetitif. Manajemen perubahan terdiri atas dua kata, yaitu manajemen dan perubahan. Dalam memberikan pemahaman awal, perlu dikemukakan istilah manajemen perubahan dan manajemen perubahan. Secara konseptual, manajemen didefinisikan dengan berbagai sudut pandang. Yang pertama, manajemen merupakan aktivitas optimasi, integrasi, dan koordinasi sumber-sumber dan tugas agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisiensi. Kelompok ini dibedakan dengan yang pertama memfokuskan pada optimasi. Yang kedua, memfokuskan pada koordinasi dan integrasi kegiatan kerja atau kerjasama pelaksanaan tugas. Dan yang ketiga, memfokuskan koordinasi dan integrasi untuk keduanya, baik sumber-sumber maupun tugas-tugas dalam organisasi. Sudut pandang yang kedua, manajemen memfokuskan sebagai suatu proses dan fungsi yang efektif dalam melaksanakan tugas secara efisien dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan sebelumnya. Fokus kelompok sudut pandang ini dibedakan dengan yang pertama memfokuskan pada fungsi untuk menggunakan sumber-sumber, dan yang kedua adalah memfokuskan proses dan fungsi untuk melaksanakan tugas. Dari berbagai sudut pandang pendefinisian tersebut dapat diformulasikan definisi manajemen. Secara konseptual, manajemen merupakan proses dan fungsi mengoptimasikan, mengkoordinasikan, dan mengintegrasikan sumber daya manusia dan kompetensinya, sumber daya material yang wujud dan tak wujud dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan secara rasional, efektif, dan efisien. Sedangkan konsep perubahan merupakan beralihnya keadaan sebelumnya menjadi keadaan setelahnya. Transisi kondisi awal hingga kondisi kemudian memerlukan suatu proses transformasi yang tidak selalu berlangsung secara lancar. Mengingat bahwa perubahan seringkali disertai dengan resistensi atau konflik yang muncul. Salah satu sasaran manajemen perubahan mengupayakan agar proses transformasi tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif cepat dan kesulitan yang seminimal mungkin. Secara definitif, Cook et al. Memformulasikan konsep perubahan adalah proses di mana kita pindah dari kondisi yang berlaku menuju kondisi yang diinginkan yang dilakukan oleh para individu, kelompok, serta organisasi dalam hal berinteraksi dengan kekuatan dinamik internal maupun eksternal. Pembahasan perubahan dan proses perubahan biasanya dilakukan melalui fokus perubahan keorganisasian. Ada beberapa macam mengapa organisasi berubah dan banyak tipe perubahan yang dilaksanakan, seperti perubahan timbul mulai karena kegiatan restrukturisasi, regearing, inovasi, dan total quality management. Hal ini disebabkan karena adanya kekuatan kompetitif, kekuatan ekonomi dan politik, kekuatan global, kekuatan demografik, kekuatan sosial, dan kekuatan etikal. Secara konseptual, manajemen perubahan menurut Robin 1996 terkait perubahan pada dasarnya membuat sesuatu menjadi lain. Dalam konteks ini, membuat sesuatu menjadi lain dalam arti yang positif yang mengarah kepada yang lebih baik atau sebaliknya. Perubahan yang tidak direncanakan belum tentu dapat menghasilkan yang positif, tetapi perubahan yang direncanakan kemungkinan besar dapat menghasilkan yang positif. Ada sasaran dan tujuan dari perubahan yang terencana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perubahan tersebut merupakan perubahan kemampuan organisasi menyelesaikan diri terhadap
lingkungan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, perubahan itu mengupayakan perubahan perilaku karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, Robbins menyatakan bahwa makin banyak organisasi dewasa ini menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan dan menyebabkan timbulnya perubahan. Ada beberapa kekuatan yang mendorong perubahan sebagai stimulus melakukan perubahan organisasi. Yang pertama, perubahan angkatan kerja, yang kedua teknologi, ketiga kemajuan ekonomi, keempat tren sosial yang berubah, kelima politik dunia baru, dan yang terakhir yaitu persaingan yang berubah. Pendapat lain dikemukakan oleh Wibiono tahun 2006 bahwa perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk memengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Manajemen perubahan ditujukan untuk memberikan solusi bisnis yang diperlukan dengan sukses, dengan cara yang terorganisir, dan dengan metode melalui pengelolaan dampak perubahan pada orang yang terlibat di dalamnya. Pendekatan dalam manajemen perubahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi siapa di antara mereka yang terkena dampak perubahan yang mungkin menolak perubahan. Yang kedua, menelusuri sumber, tipe, dan tingkat resistensi perubahan yang mungkin ditemukan. Yang ketiga, mendesain strategi yang efektif untuk mengurangi resistensi tersebut. Selanjutnya diungkapkan oleh Wibiono, pada umumnya perubahan selalu dimulai dengan inisiatif pandangan pada hasil yang positif. Hambatan paling umum untuk keberhasilan perubahan adalah resistensi manusia yang menyebabkan resistensi, dan perubahan terjadi secara cepat dan lancar. Dengan menerapkan manajemen perubahan, dapat memperkirakan jumlah resistensi yang mungkin terjadi. Hal ini memungkinkan orang yang harus melakukan perubahan mengukur faktor penting, seperti apakah perubahan berharga untuk dilakukan dan seberapa kemungkinan keberhasilan yang akan diperoleh. Memahami mengapa orang menolak berubah dan bagaimana mengatasi resistensi ini merupakan inti dari manajemen perubahan. Perubahan adalah suatu fenomena yang pernah terjadi dalam kehidupan organisasi. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa kecepatan dan besaran perubahan telah meningkat secara signifikan beberapa tahun belakangan ini. Sayangnya, bagaimana cara perubahan dikelola dan kecocokan pendekatan yang dipakai mempunyai banyak implikasi pada cara orang mengalami perubahan dan persepsinya terhadap hasilnya. Banyak manajer melaporkan tentang tingkat ketidakpuasan terhadap hasil perubahan. Perubahan dapat muncul dalam berbagai wujud, ukuran, dan bentuk, sehingga sulit mendapatkan gambaran yang akurat tentang tingkat kesulitan yang dihadapi organisasi dalam mengelola perubahan dengan berhasil. Salah satu alasan mengapa keberhasilan perubahan sukar dipahami karena banyaknya perselisihan tentang seberapa sering frekuensi dan seberapa tingkat perubahan yang diperlukan. Organisasi merupakan persekutuan manusia yang terdiri atas minimal dua kelompok yang saling terkait menuju keberhasilan. Pertama, kelompok pimpinan, yaitu sekelompok manusia dalam organisasi yang memiliki atau diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengendalikan atau mengarahkan kegiatan operasional. Kedua, kelompok bawahan yang diberikan kepercayaan untuk tanggung jawab untuk melaksanakan sesuatu kegiatan operasional dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Tujuan dan sasaran dalam suatu organisasi pada hakikatnya dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan karena tujuan merupakan persyaratan abstrak, sedangkan sasaran adalah pernyataan konkret. Pengendalian dalam pelaksanaan aktivitas yang terdapat dalam sebuah organisasi tidak dapat dianggap sebagai reproduksi dari konfigurasi-konfigurasi antara kekuatan dan peluang dengan kelemahan dan ancaman atau dalam kondisi organisasi itu sendiri. Tetapi sebaliknya harus dilihat dari seluruh aspek yang dapat mengaruhi kelancaran atau ketidaklancaran pengendalian kegiatan suatu organisasi. Dalam realitasnya, perubahan dapat menimbulkan tantangan dari individu organisasi. Tantangan yang dapat bersifat positif dalam arti adanya keinginan menjaga stabilitas, namun tantangan dapat pula menjadi sumber konflik, misalnya tantangan terhadap rencana reorganisasi atau tantangan terhadap penciutan organisasi. Pada dasarnya, perubahan merupakan pergeseran dari kemapanan sehingga wajar saja apabila ada yang menerima maupun menolak. Perubahan pada hakikatnya merupakan upaya pergeseran dari kondisi stabil ke kondisi yang baru. Perubahan ini untuk sebagian orang yang sering mendapatkan kekuasaan dirasakan akan mengandung resiko sehingga terdapat kecenderungan terdapatnya resistensi atau penolakan. Demikian pula pada tingkat organisasional akan terjadi pula kemungkinan resistensi. Selanjutnya dikemukakan oleh Wibiono, perubahan adalah merupakan suatu fenomena yang harus dihadapi, namun tidak semua orang bersedia menerima kenyataan adanya perubahan, sehingga bersifat resisten. Menolak perubahan, tetapi resistensi terhadap perubahan.
bukannya tidak dapat diatasi. Untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan, terlebih dahulu harus dikenali siapa yang menunjukkan sikap resisten. Komunikasi timbal balik perlu ditingkatkan agar bawahan memahami manfaat dari perubahan dan atasan tahu apa yang diharapkan oleh bawahannya. Organisasi bersedia meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan agar lebih mampu berprestasi dalam kondisi lingkungan yang telah berubah. Organisasi bersikap lebih mementingkan karyawan dengan memberikan penghargaan dan melibatkan pekerja dalam sebanyak mungkin kegiatan organisasi. Sumber bagi timbulnya keinginan untuk melakukan perubahan dapat berasal dari individu atau organisasi. Walaupun di antara keduanya dapat terjadi tumpang tindih, orang hanya akan berubah apabila mempunyai kapasitas untuk melakukannya. Kemampuan berarti mempunyai keterampilan yang diperlukan dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Keinginan adalah motivasi untuk menerapkan keterampilan tersebut pada situasi tertentu. Jika terdapat kekurangan dalam kemampuan atau keinginan, maka tidak mungkin berhasil melakukan perubahan. Budaya organisasi sangat mempengaruhi kinerja sebuah organisasi. Oleh karena itu, budaya organisasi perlu selalu disesuaikan dengan perkembangan yang dihadapi organisasi. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.